Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Rahel Septiani, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Hai guys, gimana nih kabarnya di tahun baru ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, gimana nih materi di tahun kemarin? Semoga kita masih ingat ya dan mampu memahaminya dan memberikan contohnya di kehidupan kenyataan kita. Kali ini saya balik lagi dengan versi terbaru saya di tahun baru ini. Kalau di tahun kemarin saya membuat weblog atau blog, kali ini saya akan membuat versi vlog melalui video. Pembahasan materi kali ini sih tidak jauh ya dari kerjaan kita juga. Apalagi sudah tergambarkan oleh saya sendiri. Memakai jas, kerudung yang rapi, dan aksesoris tambahan. Kira-kira apa ya? Materi kali ini saya akan membahas mengenai tentang etika berpakaian dalam suatu profesi. Ya, benar sekali, profesi atau etika berpakaian. Etika dalam berpakaian itu sebenarnya adalah hal lumrah ya. Mungkin kita semua juga tahu bagaimana etika dalam berpakaian dan harus bagaimana menyesuaikannya. Apalagi dalam bekerja. Style dari kantor seperti apa dan harusnya kebijakannya seperti apa, atau di pabrik harus seperti apa, safety-nya seperti apa. Kali ini kita membahas bagaimana sih tatanan busana atau tatanan berpakaian yang baik dan sopan di waktu yang tepat. Etika dalam berpakaian adalah suatu yang perlu kita perhatikan, mau di dalam lingkup umum, masyarakat maupun kantor. Berpakaian atau etika berpakaian adalah hal poin utama atau bisa dibilang poin penting dalam bekerja yang dilihat oleh atasan, rekan kita, ataupun perusahaan lain. Bagaimana kita berpenampilan, baik atau tidaknya, cocok atau tidaknya. Penampilan adalah hal yang perlu diperhatikan. Karena penampilan mampu seseorang memandang kita dengan baik atau tidaknya. Kok bisa ya orang memandang kita baik dengan tidaknya karena penampilan? Di era zaman sekarang orang memiliki presensi tersendiri. Melalui penampilan orang bisa memikirkan bahwa kinerja kita baik atau tidak, buruk atau tidaknya. Sebenarnya presensi itu harus dihilangkan ya. Karena kenapa? Bahwasannya penampilan yang baik bukan berarti kita bisa bekerja dengan baik, dan penampilan yang buruk bukan berarti kerja kita buruk juga. Maka penampilan itu adalah hal poin atau hal plus yang perlu kita perhatikan dalam bekerja maupun. Selain kondisi fisik, ada pun yaitu mengenai kebersihan dan kerapihan. Untuk berpenampilan yang baik, seorang harus memperhatikan perawatan kesehatan, kebersihan, dan pemeliharaan lingkungan. Beberapa bagian ataupun hal yang perlu kita perhatikan untuk merawat kebersihan dan kerapihan diri kita. Yang pertama yaitu perawatan tubuh, kedua perawatan rambut, lalu ketiga perawatan wajah, keempat perawatan tangan dan kaki. Perawatan tubuh adalah bau badan dan bau mulut merupakan hal yang harus dihindari, karena bila keadaan tersebut dibiarkan secara berlarut-larut akan mengganggu penampilan secara keseluruhan dan akan memberikan kesan bahwa kita tidak dapat merawat diri kita tersendiri. Sangat tidak lucu bukan kalau misalkan kita sedang meeting atau bertemu klien baru untuk menawarkan investasi ataupun apa, jika kita berbicara tercium bau mulut kita yang tidak sedap atau bau keringat yang pada ada diri kita. Sungguh itu kesan yang sangat tidak bagus ya. Jangan sampai kita melakukan atau terjadi adanya bau badan atau bau mulut ketika kita melakukan interview maupun ketemu bos besar ataupun klien. Jangan ya kawan ya. Untuk perawatan rambut juga, rambut yang sehat akan tampak bersinar, tebal, bagus, dan mengkilat bukan? Akan ada perbedaan dari rambut yang lepek jarang dikeramas dan rambut yang sering dirawat dan sering dikeramas. Bisa kita bedakan di mana perbedaannya, di mana rambut yang jarang dikeramas akan terlihat lepek dan rambut yang sering dikeramas akan terlihat
bagus, mudah diatur, berkilat, hitam. Bisa kita bandingkan tersendiri ya, kalau misalkan kita tidak berkeramas selama 1 minggu, jangankan 1 minggu, 2 ataupun 3 hari rambut akan menjadi lepet karena keringat kita yang aktivitas sehari-hari. Jadi jangan sampai melalaikan hal-hal kecil seperti keramas. Itu hal-hal poin penting ya. Selanjutnya itu ada perawatan wajah. Untuk cewek ataupun laki-laki sepertinya perawatan wajah itu memang harus penting ya. Sekarang itu nggak harus perempuan merawat kulitnya dengan bagus, ternyata laki-laki juga harus ya. Karena penampilan itu menjadi number one atau poin plusnya, terutama dari penampilan wajah kita. Jika wajah kita bersih, bersinar, lembab, itu akan bisa saja menarik bos kita atau membuat kesan tersendiri orang untuk menatap kita atau memandangi kita dalam kesehariannya. Gak mungkin kan kalau misalkan kita sempat sampai akhirnya rekan kita membuat ocehan, kamu kusam banget, kerja seharian gak bisa ngurus wajah. Jangan sampai hal itu terjadi. Sesibuk apapun kita dalam bekerja, mengurus wajah itu number one loh, apalagi buat perempuan. Jadi ingat ya, dalam merawat area wajah itu harus ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai tentang wajah yang harus kita rawat, rambut yang kita harus rapikan setiap hari ataupun yang lainnya. Ternyata dalam etika berpakaian juga tidak hanya sedikit ya yang perlu kita ketahui, ada beberapa hal juga. Melalui tentang etika berbusana juga kita harus mencocokkan suatu warna dengan warna lain di saat kita menemukan klien atau akan meeting besar atau datang ke pesta juga kita harus menentukan sebuah penampilan yang memang sesuai dengan acara yang kita akan datangi. Seperti misalkan kita akan mendatangi pesta formal ataupun kita akan meeting dengan klien besar. Contohnya seperti apa sih? Kayak misalkan kita tuh berpenampilan seperti kita yang memakai kerudung, memakai rapi dengan diikat ataupun jaket dengan jas dan melalui baju putihnya. Adapun boleh tambahan aksesoris seperti jam tangan ataupun cincin dengan posisi tangan tidak dilipat ataupun kancing adapun kancing yang di sebelah sini dikancingkan. Penampilan itu penting loh, bisa menarik sebuah karyawan, bisa menarik perhatian bos, perhatian teman-teman kita maupun perhatian klien kita loh. Jadi untuk kalian semua penampilan itu harus dijaga loh. Nggak harus di tempat kerja aja, di tempat umum kalian main. Etika berpenampilan itu harus penting karena bahwasanya orang-orang itu bisa menilai kita dari penampilan kita. Penampilan itu hal utama yang perlu kita tatan rapi dulu sebelum kita keluar. Seorang itu bisa menilai kita dari penampilan aja loh. Kadang emang gak adil sih bisa menilai kita dari penampilan, padahal kan belum tentu yang penampilan berantakan itu dirinya juga berantakan. Bisa aja kan dia terburu-buru berpenampilan acak-acakan demi pekerjaannya. Bener gak sih? Nah, gimana nih penjelasan saya kali ini? Mungkin emang agak terbata-bata, maklum lah ya, baru pertama kali kita. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk berpenampilan itu hal poin plus dalam bekerja maupun di lingkup umum kehidupan sehari-hari kita. Jadi untuk kita para remaja, orang tua, dalam berpenampilan itu tidak ada batasan umur ya. Untuk penampilan itu harus dijaga untuk kita bertemu dengan siapapun nanti dan di esok hari, karena pandangan orang itu bisa berbeda-beda loh karena kita berpenampilan. Jadi makasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.